Terbaru dan terkini lagi beritanya guys. Katanya di sini bebaskan Natuna, AUKUS Menwar Indonesia ikut bergabung. Wow. Bahaya ni guys. Kira dah semakin melonjak dan semakin orang kata hangatlah berita ni. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Kilas Dunia. Katanya tajuk yang kita nak reactionkan adalah berita terkini bebaskan Natuna, AUKUS Menwar Indonesia ikut bergabung guys. Dan anda boleh pergi ke channel Kilas Dunia guys dan sokong channelnya, tekan subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia. So tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Cuplikan berita terkini bebaskan Natuna, AUKUS Menwar Indonesia ikut bergabung. Okay, ni kapal selam pula pergi untuk bersama-sama menjaga keamanan di perairan Natuna guys. Itulah sebab China ni semakin lama semakin susah untuk dikawal dan susah semakin untuk kita orang kata menghalang mereka. Jadi berbagai-bagai dan bermacam-macam alutsista untuk kita gunakan. Buntut kapal selam nuklir Moskow percaya aliansi AUKUS ditujukan untuk melawan Rusia dan China. Bayangkan guys. Kilas Dunia, actual news official. Anda boleh pergi ke channel Kilas Dunia, klik butang subscribe guys. Buntut kapal selam nuklir Moskow percaya aliansi AUKUS ditujukan untuk melawan Rusia dan China. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev menggambarkan aliansi AUKUS, Australia, Inggris dan Amerika Serikat diarahkan untuk melawan Rusia dan China. Aliansi AUKUS memungkinkan Australia membangun kapal selam tenaga nuklir. Nikolai juga menekankan aliansi militer itu menempatkan keamanan Asia dalam kondisi berbahaya. Washington akan mencoba melibatkan negara lain dalam organisasi ini, terutama untuk mengejar kebijakan anti-China dan anti-Rusia, kata Patrushev dikutip dari Sputnik News. Beberapa saat yang lalu, sebuah blok militer baru dibentuk di kawasan itu, AUKUS AS, Inggris, Australia yang mengejar tujuannya sama. Nikolai Patrushev juga menyebutkan kawasan Asia terpapar bahaya. Demi mewujudkan usaha Gedung Putih lainnya demi memperkuat kontrol atas kawasan Asia Pasifik yang menjanjikan, seluruh arsitektur keamanan di Asia terpapar bahaya dan prasyarat sedang dibuat untuk merusak prestis Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara dan asosiasi regional lainnya. Menurutnya, Amerika Serikat dan sekutunya harus memikul tanggung jawab untuk merusak stabilitas di negara-negara asing, termasuk melalui pemberian kompensasi. Kesepakatan AUKUS diketahui dibuat untuk melawan kebangkitan China yang semakin berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Ya, betul. AUKUS ni adalah digunakan untuk menghalang China untuk terus berada di kawasan perairan Natuna guys. Dan itu AUKUS juga membuat ramai. Rusia bilang tidak menguntungkan untuk ASEAN. Rusia ikut mengecam terbentuknya Aliansi Pertahanan Australia, Inggris dan Amerika Serikat atau AUKUS. Moskow menilai jika kerjasama pertahanan trilateral ini tidak ada untungnya bagi kawasan ASEAN. Seperti diketahui, AUKUS membangun kekuatan keamanan trilateral demi menandingi pengaruh China di Indo-Pasifik. Dalam kerjasama itu, Australia akan memiliki kapal selam dengan kekuatan nuklir. Duta besar Rusia untuk Indonesia. Australia akan membina bersama dengan Amerika dan Inggris untuk membina 8 kapal selam nuklear guys. Anda pun tahu semua cerita ni. Lyudmila Georgievna Verobeva mengatakan pihaknya sama sekali tak melihat aliansi itu relevan dalam memperkuat Asia Pasifik yang damai. Menurutnya, unjuk kekuatan fakta pertahanan dan senjata ini adalah poros eksklusif. Makanya, Rusia berharap agar 3 negara kuat tersebut menghormati ASEAN sebagai penghuni sebenarnya kawasan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia mencermati dan mengkhawatirkan meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik menyusul kesepakatan AUKUS. Dia juga menekankan bahwa semua pihak tidak menginginkan. So iklan sebentar guys. Memang patutnya AUKUS ni memang sudah lama kita gunakan di Kepulauan Natuna untuk menjaga kawasan tersebut, dan kini dia datang untuk membantu. Perlombaan senjata dan power projection di kawasan yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia mencermati dan mengkhawatirkan meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik menyusul kesepakatan AUKUS. Dia juga menekankan bahwa semua pihak tidak
menginginkan kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection di kawasan Cantik yang tentunya betul kapal akan selam dapat ni, mengancam stabilitas keamanan kawasan. Sementara itu, Indonesia tegas tolak pengadaan kapal selam nuklir Australia. Indonesia dengan tegas memprotes keras rencana Australia untuk membeli kapal selam nuklir. Seperti diketahui, negeri Kanguru berencana untuk membangun 8 unit kapal selam nuklir sebagai upaya melawan pengaruh China akan Laut Cina Selatan yang hingga kini masih menjadi sengketa internasional. Ya, betul-betul. Hal ini Sekarang ni disepakati semakin buruk otoritas Australia dan Amerika Serikat dalam aliansi AUKUS. Fakta AUKUS yang diumumkan pada minggu lalu, di mana perjanjian kerjasama bidang pertahanan ini juga mencakup rudal jelajah, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya. Saat ini Indonesia sebetulnya tak perlu risau dengan AUKUS karena ia dibentuk untuk melawan China. Namun, rencana Australia membeli kapal selam nuklir dengan bantuan AS diprotes keras oleh Indonesia. Dikutip Ya, dari betul. Naval News, Australia bakal membangun 8 Tapi memang betul Indonesia memang memprotes keras apabila Australia bekerjasama untuk membina kapal selam nuklear bersama dengan Amerika. Saya ada reaction tentang cerita tu guys. Anda boleh pergi ke playlist tengok. Dan tetapi walau bagaimanapun kita tidak perlu risaulah. AUKUS memang diciptakan untuk untuk berperang dengan China. AUKUS tersebut diciptakan. kapal selam nuklir. Padahal sebelumnya Australia sudah sepakat membangun kapal selam konvensional Barracuda class dari Prancis, namun gara-gara ini dibatalkan. Jelas saja, Paris mengamuk. Mereka langsung menarik duta besarnya dari AS sebagai langkah protes. Mengesampingkan hal itu, Merajuk Australia lah. selama 18 bulan akan dibantu oleh Inggris dan AS untuk mendapatkan kapal selam nuklir pertamanya. Kementerian Luar Negeri Indonesia Pada permulaannya kapal selam nuklear yang nak dibuat oleh Australia tu bersama dengan France, tapi tiba-tiba Australia tarik diri dan bekerjasama dengan Amerika. Di situ France merajuk dan terus protes apa yang ada dengan Amerika. Merajuklah tu. memprotes keras rencana Australia ini. Dikutip dari laman resmi kemlu.go.id, Indonesia prihatin dengan pemilihan kapal selam nuklir Australia. Bagi Indonesia menjaga stabilitas kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation, kedua negara termasuk non-proliferasi nuklir menjadi landasan Jakarta memprotes hal ini. Apa yang betul. dilakukan Indonesia ternyata mendapatkan sorotan dunia, di mana website Bloomberg memberitakan hal ini. Indonesia juga menyuarakan kehati-hatiannya setelah negara tetangga Australia mencapai kesepakatan dengan AS dan Inggris untuk membangun kapal selam nuklir, sebuah langkah yang membuat marah China. Indonesia juga sangat prihatin atas selanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan ini. Dilansir dari Zona Jakarta, dalam artikel Dunia Internasional soroti penolakan Indonesia terhadap kapal selam nuklir Australia. Tidak hanya Bloomberg, website Merrill Lynch juga menyoroti sikap dari Indonesia. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat dengan hati-hati keputusan Australia untuk memperoleh kapal selam dan mengatakan sangat prihatin atas perlombaan senjata dan proyeksi kekuatannya terus berlanjut di kawasan. Kementerian Luar Negeri meminta Australia untuk mempertahankan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas regional dan menegaskan kembali penghormatannya terhadap hukum internasional. Mengetahui ini, Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan berbicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan kapal selam nuklir. PM Australia Maknanya Menhan Australia akan datang berjumpa dengan Jokowi untuk membincangkan pasal 8 kapal selam nuklear yang mereka akan bina tu. Mungkin tak tahulah apa perbincangan mereka telepon Jokowi untuk meredam kegaduhan soal kapal bersenjata nuklir ini. Juru bicara Kemenlu Teuku Faisazah membenarkan adanya pembicaraan melalui saluran telepon antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, mungkin mereka akan berhubung melalui telefon lah. Kalau tak datang pun ke Indonesia, mereka akan berhubung melalui telefon guys. Itu lebih mudah lagi. Sebab benda tu boleh dibincang. Sekarang ni kan zaman teknologi Okay, kita skip guys. Dengan Menteri Australia Scott Morrison. Menteri Australia. Sorry guys, saya cakap Menhan tadi. Tidak menjawab saat ditanya. Minta maaf, saya kata Menhan tadi kan. Sebenarnya antara Menteri Australia akan berbincang dengan Bapak Jokowi lah mengenai pembinaan dia 8 kapal selam nuklear dia itu. Dilanjut oleh bisnis, apakah konteks pembicaraan yang dilakukan adalah membahas soal rencana negeri Kanguru membuat kapal selam nuklir bersama Amerika Serikat dan Inggris? Dikutip melalui Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Scott Morrison awalnya berencana untuk mengunjungi Presiden Indonesia dalam perjalanan kembali ke Washington setelah melakukan pertemuan empat mata pertamanya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. John Biden. Namun, ketika pejabat Australia pergi untuk mengonfirmasi waktu kunjungan ke Jakarta beberapa hari sebelum pengumuman Australia yang akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Jokowi tidak dapat memenuhi pertemuan karena sedang tidak berada di ibu kota. Presiden Joko Widodo diketahui tengah mengunjungi provinsi-provinsi di luar kota. Betul. Alhasil,
Morrison berbicara dengan melalui telefon. Sebab Bapak Jokowi ni memang seorang yang sibuk guys. Kadang-kadang dia pergi macam-macam tempat lah dia pergi. Biarlah bayangkanlah Indonesia tu kan besar, wilayah Indonesia kan besar. Jadi untuk pergi ke satu tempat tu makan masa hari lah, bukannya makan masa jam. 1 hari 2 hari macam tu kan penerbangannya untuk pergi ke satu-satu tempat. Pulau Indonesia kan banyak. Tentang pengembangan kapal selam, dia juga telah menelpon Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga yang akan keluar, dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam beberapa hari terakhir. Pemberitaan tersebut juga menuliskan Indonesia telah menyatakan kekhawatirannya tentang proposal itu. Sementara itu, Singapura telah menjadi tuan rumah kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat dikatakan nyaman dengan langkah tersebut. Dikutip melalui laman resmi Singapura rasa biasa je lah guys. Biasalah dia memang menyokong habis-habisan lah apa yang Amerika buat. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI, Indonesia mengingatkan kepada Australia agar memenuhi kewajibannya terkait pembatasan senjata nuklir setelah negara tersebut memutuskan untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. Lebih jauh, Kemlu juga menyatakan bahwa Indonesia sangat prihatin atas perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan yang kian meningkat dalam beberapa waktu belakangan ini. Seperti diketahui, negeri Kanguru berencana untuk membangun 8 unit kapal selam nuklir sebagai upaya melawan pengaruh China akan Laut Cina Selatan yang hingga kini masih menjadi sengketa internasional. Hal ini disepakati otoritas Australia dan Amerika Serikat dalam aliansi AUKUS. Fakta AUKUS yang diumumkan pada minggu lalu, di mana perjanjian kerjasama bidang pertahanan ini juga mencakup rudal jelajah, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya. Okay guys, so bagaimana yang kita reactionkan tu tadi, begitulah seperti yang kata oleh adminnya. Tujuan Australia membina 8 kapal selam nuklear adalah untuk dia menghalang China untuk selalu masuk ke kawasan Laut Cina Selatan, dan Australia sudah bersedia dengan Amerika. Tapi yang membuatnya menjadi kecoh sedikit kerana Australia membatalkan perjanjian dia dengan Perancis. Sebab itu Perancis merajuk lah, kenapalah tiba-tiba batalkan dan bekerjasama dengan Amerika. Tetapi nak buat macam mana kan, Australia ada pilihan mereka sendiri. Sebab itu adalah duit mereka. Dia nak bekerjasama dengan siapa, terpulang pada dia lah. Tetapi yang tak baiknya, punyalah lama 2 tahun tak silap saya dia bekerjasama dengan France, tiba-tiba dia boleh batalkan begitu je untuk bersama dengan Amerika. Tapi itu biasalah guys, itu semuanya orang kata politik, ataupun itulah biasalah antara kerjasama yang antara kerajaan ini dengan kerajaan ini, kita tak boleh nak masuk campur. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiada ada Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda guys, dan saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Jika anda suka, anda boleh tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So jaga diri anda, keluarga anda dan anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.